statement. Beautiful woman never cry. Ya. Nggak cuma wanita cantik sih Pak yang nangis, ya. Cowok ganteng juga nangis Pak. Iya, bahwasanya perempuan cantik prestasi, apalagi seperti kamu ini, nggak ada kayaknya sedih-sedih kayak gitu, ya. Apakah benar seperti itu? Ya pastinya ada. Nggak mungkin namanya orang hidup, manusia hidup itu kan nggak mungkin jalannya mulus terus gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada belokannya, ada bolongannya juga, ya banyak lah macam-macamnya. Bisa diceritakan Gresela kapan Gresela itu mengalami titik nadir, masa down, masa kelam, masa terpuruk yang bikin hati Gresela itu tersayat-sayat, akhirnya meneteskan air mata. Nah, dan bagaimana? Poinnya adalah bagaimana bisa bangkit dari masa-masa itu. Kayaknya di masa SD, SMP, SMA kayaknya pasti ada di Depa itu, masa-masa kelam tuh ada lah menurut saya ya. Jadi kamu masa kelam kamu jauh nih kita ke belakang ya? Jauh ke belakang. Ya. Dari masa-masa SD ya. Yaitu ketika ibu saya sakit itu, soalnya sakitnya ini yang tidak umum gitu lah Pak. Tapi nggak bisa ceritain di sini, mohon maaf. Sakitnya adalah yang tidak umum gitu, dan juga ada masalah keluarga juga di sana ketika saya masih SD, tapi masih utuh kok, keluarga saya masih utuh, cuman ya adalah masalah yang lumayan lah di sana gitu. Nah ketika itu saya yang apa namanya, yang karena ibu itu masih nggak ada di rumah, dan juga bapak itu kan kerja, kakak juga sekolah kan gitu, jadi saya tuh sering sendirian di rumah pas zaman masih umur mungkin 9 tahun lah, 9 tahun, 10 tahun, iya sering banget sendirian di rumah. Sampai ini Pak, apa namanya, kan rumah itu harusnya dikunci ya, dikunci kan dari dalam kan, kuncinya ada di dalam. Nah itu kuncinya tuh saya taruh di luar Pak. Soalnya saya tuh apa ya, nggak mikir sampai ke situ, mungkin ya salah juga ya. Sampai diingetin sama tetangga, dipanggil gitu ya, mbak ini kuncinya ada di luar katanya. Oh iya makasih ya, terus saya taruh di belakangnya, udah itu saya tidur lagi. Namanya masih anak ya, kayak gitu. Terus ya itu sih masa kelam saya, dimana saya di situ juga gak belajar benar-benar yang dari ranking masuk 3 besar sebelumnya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas 4-nya tuh saya turun di 10 lah. Turun di 10, lumayan banget. Padahal saya gak belajar loh. Iya di situ. Gak belajar kan kayak gitu, apalagi belajar. Iya, saya nggak belajar itu Pak di situ. Pokoknya di situ tuh di masa itu saya nggak tahu apa arti sekolah gitu, kayak ya udah ya jalanin aja kayak gitu. Nggak mementingkan abis ini aku mau kemana ya, aku mau ke SMP mana ya, kayak gitu nggak ada. Kayak ya udah ngalir aja dulu. Tapi sampai di suatu masa gitu ya Pak ya, dimana saya tuh mulai sadar gitu. Dan sadarnya itu karena apa ya? Berarti ada yang ngasih minyak kayu putih di minumnya. Tapi tidak terlalu satu ya? Aduh, enggak gitu ya. Mulai sadarnya itu kenapa ya? Soalnya nggak tahu juga Pak, tiba-tiba aja gitu kayak dapet ilham gitu tuh. Oh habis ini kamu tuh mau kemana kayak gitu. Dan kebetulan banget ilham itu kayaknya tuh melalui pacar saya waktu SD. Bisa gitu ya, pacaran tapi ilham. Pacaran ya. Tapi pacarannya tuh kayak ya, pacarannya biasa ya. Apa ya, kayak cuma chatan. Udah pegang HP. Pegang ya, kayaknya SMS-an ya, SMS-an. Belum WA. Belum Pak. SMS-an BBM gitu lah. Zaman-zaman itu, jadi ketika saya kelas 5 SD itu saya mulai ngerti apa itu belajar, kenapa kita harus dapetin nilai yang bagus kayak gitu-gitu. Dan ya itu karena pacar saya itu kan kakak kelas, jadi dia duluan kan yang SMP, yang masuk SMP. Nah ketika kelas 5, ketika kelas 6 mungkin saya tuh jadi kayak, oh dia SMP-nya di situ ya, di SMP favorit kayak gitu. Saya jadi pengen gitu, ya udah deh aku ikut juga biar nanti ketemu dia lagi. Iya ketemu dia lagi, niatnya itu awalnya. Gak tau pokoknya aku pengen SMP itu biar nanti bisa kali aja balik lagi gitu, gitu. Udah itu ya udah pas apa namanya, pas adalah jalan gimana caranya. Waktu itu kayaknya pakai tes prestasi juga. Zaman tapi bukan PMBK ya, adalah namanya tes Kompas gitu kalau nggak salah. Intinya yang lolos tes itu nanti bakal langsung diterima di SMP itu. Jadi saya lewat tes itu, dan
lolos alhamdulillahnya dan masuk di kelas unggulan pas SMP. Sekelas akhirnya sama dia Loh lagi. yang enggak sekelas bahkan dia pakai kelas. Iya tapi unggulan sama. Dia kayaknya enggak unggulan. Enggak unggulan. Nah, dia enggak terlalu pintar sih Pak, tapi rajin. Tapi ketemu lagi akhirnya. Ketemu lagi Ketemu emang siapa satu lagi? balik lagi. Balik lagi? Ya. Dibalik lagi nih. Ya. Balik lagi. Nah ini mau ke masa-masa nangis. Enggak nangis juga sih Pak. Udah habis air matanya, udah habis. Ngapain habisnya disedot? Terlalu banyak yang keluar, jadi habis gitu stoknya. Nah udah itu, tapi pas waktu SD itu juga saya nggak apa ya, saya lebih ke ini. Dulu kan ada zamannya polisi cilik tahu nggak? Oh ya. Oh, ya. Betul. Polcil ya, Polcil. polcil. Nah itu saya ikut itu sampai ke provinsi aslinya, pas zaman SD itu. Nah pas SMP saya nggak ke situ gitu lah, nggak di dunia pergerak jalanan dan apalah itu enggak. Di SMP tuh saya fokus ke ini ke karir maksudnya pelajaran sama di band gitu. Band sekolah gitu. Lalu udah pakai kerudung. Enggak, jadi dari zaman TK SD SMP tuh enggak. Pakai kerudung tuh SMA itu pun karena wajib. Aslinya gitu Pak, tapi lama-lama terbiasa. Oh iya ternyata tuh lebih baik ya pakai kerudung gini. Jadi sadar sendiri. Jadi sampai sekarang tuh stay gitu. Tetap berkerudung. Ya, tetap berkerudung. Bukan karena wajib berkerudung. Bukan. Sekarang udah sadar. Udah sadar. Tobatnya pas SMA. Tobatnya pas SMA itu. Iya. Iya, di zaman SMP itu kisah kelangnya tentang hati gitu. Hati yang tadi itu sama cowok itu. Iya, karena keluarga itu kan udah baik-baik aja, udah ya semuanya aman lah intinya tentang Maksudnya keluarga hati. baik-baik saja tuh berarti. Maksudnya Dan ibu udah sembuh, Oh, gitu. udah sembuh. Udah sembuh. Pada waktu itu ada masih ada. Ada, masih ya enak lah intinya. Oke-nya. Nah, terus di sana tuh saya mulai mengenal pacaran yang bukan yang kayak dulu kan kayak apa kayak cuman chat aja gitu Pak. Ini pacaran yang ada ketemuannya kayak gitu. Ya. Terus di sana tuh saya pacaran tuh 1 tahun setengah loh Pak, itu Pak SMP Pak. Zaman SMP tuh 1 tahun setengah kalau nggak salah pacarannya. Dari kelas 8 ya kalau nggak salah. Dari kelas 8 itu adalah pacaran sama saya salah satu cowok gitu lah ya. Yang tadi itu beda lagi. Beda lagi Oh, Pak, beda lagi. ya. Ini udah putus dulu. Iya, yang mana Pak? Yang- Oh yang tadi ya, yang tadi. Banyak banget sih. Itu ya Allah, maaf. Iya gitu. Nah, zaman SMP itu pacaran sama dia karena satu lingkup band. Dia apa ya? Gitaris kalau nggak salah. Gitaris. Saya vokalis gitu ceritanya. Jadi ya udah saling suka dan akhirnya jadian. Tapi dari dia itu saya belajar hal-hal yang buruk gitu. Ya. Hal-hal yang buruk yang ya intinya pas zaman SMP itu kan saya juga ikut olimpiade itu Pak. Olimpiade ilmu psikologi, ilmu pengetahuan sosial ya IPS ya. Olimpiade IPS OSN ya gitu, model-model kayak gitu lah. Tapi tuh akhirnya gagal, maksudnya nggak juara karena ini banyak banget teman-teman sama guru tuh yang ngomong kalau mungkin karena saya tuh kurang fokus sama ininya gitu. Tapi benar juga Pak emang. Benar juga karena tuh saya gimana ya memang susah Pak membagi antara hati dengan karir gitu ya, apalagi di usia yang segitu ya, mungkin 13 atau 14 tahun ya mungkin. Jadinya masih terlena sama yang begitu-begituan. Pokoknya di situ tuh saya sangat memahami gimana sih hubungan toksik yang sebenarnya. Di masa SMP itu. Di masa SMP itu, pokoknya banyak banget ya dia kan masih SMP juga, satu angkatan sama saya, tapi mungkin karena dia itu dari latar belakang keluarga yang memang sebenarnya kalau dari segi pekerjaan bagus, cuman dari segi keharmonisan itu tuh kurang gitu loh Pak. Jadi akhirnya mungkin membentuk karakternya dia yang agak temperamen, terus juga ya macam-macam lah intinya karakter yang negatif yang mana itu mempengaruhi saya. Ya banyak juga kayak kekerasan non-verbal, verbal. Non-verbal tuh pernah nggak ya? Kayaknya. Tapi KDRP kelas dalam pacaran loh. Kayaknya pernah
pernah tapi nggak yang kayak gimana banget gitu tuh, kayak mungkin ditarik atau apa gitu. Nah kayak gitu, dan itu di depan umum gitu Pak dilakuinnya, pasti malu gitu ya. Terus juga ya pokoknya dia tuh ngelakuin hal-hal yang nggak baik lah intinya, nggak baik buat saya dan sebenarnya nggak baik juga buat dia, kayak gitu. Nah setelah itu saya susah banget lah pergi dari hubungan itu, karena itu pertama kalinya saya tuh ngerasain rasa sayang yang banget tuh kayak gini ya, kayak gitu. Soalnya kan udah lama kan pacaran itu setahun lebih gitu kan, jadi ngerasanya kayaknya dia deh jodoh gue yang namanya masih SMP ya. Banyak banget mikir-mikir kayak gitu. Nggak tahu kalau di masa depan tuh kita bisa loh nemuin yang lebih baik daripada dia, kayak gitu tuh nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi saya tuh stuck di sana sampai apa ya, kalau putus gitu ya Pak ya, putus nyambung hubungannya. Kalau putus tuh ya nangis sampai macem-macem lah intinya, nangis banget. Terus dari orang tua sebenarnya juga udah melarang. Orang tua tahu? Tahu. Saya nggak pernah, ketika saya pacaran orang tua nggak pernah nggak tahu, pasti tahu. Saya terbuka itu sama keluarga. Jadi ketika saya ada di posisi yang apa ya, yang kayaknya depannya jurang nih misalnya gitu, jadi keluarga tuh udah bisa ngangkat saya dulu ibaratnya gitu, karena mereka tuh paling tahu saya tuh lagi di mana, di fase kehidupan yang seperti apa, mereka tuh tahu gitu. Makanya itulah yang paling penting ya buat calon-calon orang tua, atau mungkin sekarang yang udah menjadi orang tua, kalian harus banget cerewet lah sama anaknya, harus banget ditanyain temennya siapa aja, temen deketnya siapa aja, terus kemana perginya, sama siapa, itu penting banget Pak. Memang kesannya kayak ini freak banget ya orang tuanya, atau orang tuanya tuh kayak kayak terlalu ngurusin lah kehidupan anaknya, tapi memang itu cara menjaganya. Kamu merasakan seperti itu oleh orang tua? Merasakan, dan itu penting. Itu bermanfaat banget buat kita, buat ngerem kita gitu. Namanya anak muda itu kan banyak banget hal yang pengen dicoba ya, banyak kan. Bapak juga pernah muda, pasti banyak lah hal-hal yang pengen dicoba. Tapi gimana caranya itu bisa direm ya, dengan orang tua, dengan Allah juga. Gitu. Tadi pacarannya pas SMP itu apa yang membuat kamu akhirnya putus nyambung lagi? Jadi apa yang paling berkesan hubungan dengan dia itu? Ya. Alasan putus nyambungnya itu karena kan kamu udah disakiti verbal akhirnya balik lagi aja. Itu karena saya tuh ngerasa nggak ada cowok lagi selain dia yang mau menerima saya, menerima segala kekurangan saya gitu. Jadi dia kan udah setahun lebih itu ya, dia lebih paham lah saya tuh kayak gimana orangnya. Nah untuk memulai hubungan dengan orang yang baru kan saya harus ngulang lagi dari awal. Itu tuh saya ngerasa takutnya nggak bisa di situ gitu. Saya gitu masih yang mikirnya kayak nggak ada cowok lagi gitu loh Pak, istilah sederhananya gitu ya. Gitu. Terus ya beberapa kali sih cowoknya itu juga dimarahin sama bapak saya dulu. Iya, juga sempat kayak 2 atau 3 kali lah dimarahin gitu. Tapi saya tetap aja balik lagi. Gak tahu lah, gak paham kenapa ada di posisi itu. Tapi saya tidak menyesali itu karena menurut saya setiap perjalanan kehidupan, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, kekecewaan dan kegagalan gitu ya, itu adalah suatu pelajaran yang berharga yang membentuk kita saat ini. Gitu. Satu lagi Anya. Jadi jangan pernah kayak kecewa banget sama diri kita di masa lalu, atau kita nyesal banget sama diri kita di masa lalu, karena kita tuh nggak hidup di masa lalu gitu. Kita hidup di saat ini dan saat yang akan datang. Jadi pelajarannya apa kamu saat pacaran SMP itu yang kamu dapat petik? Jangan mudah percaya sama orang, sama cowok. Enggak. Ya intinya jangan ketika kita tuh harus tahu batasan diri gitu. Tahu mana privasi kita gitu. Dulu terlalu terbuka gitu sama pasangan. Terlalu terbuka, iya betul, terlalu terbuka dan ngerasa dia adalah segalanya. Kita tuh nggak bisa menggantungin kebahagiaan kita di orang lain, kan gitu ya Pak ya. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Gimana cara kita nyarinya? Gitu. Kadang itu cuma teori, ada yang bilang, mau ajak. Untuk faktanya kita bergantung kebahagiaan orang lain ya kan. Contohnya misalnya kalau yang berpacaran sesama mahasiswa misalnya, kadang cewek itu memanfaatkan cowoknya
tolong dong anterin ke sini ke sana gitu kan, tolong dong saya lagi kelaparan belikan makan gitu kan. Nah, menurut Tresella itu hubungan yang baik, yang tidak toksik antara sejoli sepasang muda-mudi seperti apa menurut? Seandainya Tresella nih Ya. ada fase di mana Tresella akan pacaran, seandainya bisa memilih nih nanti pacaran yang seperti bagaimana yang positif? Sebenarnya kalau dibilang pacaran yang positif, pacaran dari positif ya Pak ya. Di agama kita kan juga udah dilarang ya Pak ya. Cuma namanya manusia kan ya susah ya. Ya intinya gimana cara kita menghindari hubungan toksik gitu aja Nah, Pak ya, ya. betul. Jangan pacaran ya. Yang namanya suatu hubungan yang sehat itu adalah yang saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Bagaimana kalau dia aja yang membutuhkan kita atau sebaliknya? Nah itu berarti apa? Salah satunya memanfaatkan ya, memanfaatkan orang lain gitu. Menurut saya ya segera menjauhlah dari orang seperti itu. Karena itu nggak baik gitu buat diri kita sendiri, buat apa? Ya buat dianya juga sebenarnya nggak baik. Gitu. Kalau misalnya misalnya ada yang pacaran ya si A sama si B gitu. Nah si A nya ini yang suka sama si B. Si A nya nih ngasih effort yang banyak banget buat si B. Tapi si B nya ini hanya sebagai pihak yang menerima, tidak pernah memberi. Kayak gitu misalnya. Nah itu kan apa ya? Si B nya ini sebenarnya kan nggak suka kan sama si A, cuman dia manfaatin banget. Ya bagi si B nya sendiri, ketika dia selalu memanfaatkan orang lain, apalagi orang yang menyukai dia, nanti ketika orang itu sudah pergi, dia akan sangat-sangat merasa kehilangan, nggak bisa dia mandiri. Gitu. Betul. Ya kan, itu kan bahaya buat dirinya sendiri sebenarnya, kan gitu. Nah sedangkan bagi si A nya yang dia itu selalu memberi, ya dia tekor. Ya udah ya, dia tekor. Dia udah sakit hati, uangnya habis, waktunya habis dibuat buat full ke ceweknya misalnya kayak gitu. Sedangkan dia sendiri nggak bisa fokus sama dirinya, sama apa yang mau dia raih. Apalagi cowok ya, kan harus bekerja nanti menghidupi anak orang. Jadi saya terlintas sekarang ya. Kan sekarang di Indonesia itu banyak kasus apa namanya ya, abuse sexuality atau pelecehan seksual, ya kan? Menurut Tresella, tanggapan sebagai seorang mahasiswa psikologi yang viral sekarang, Jambi. Iya itu. Jambi. Nah iya itu. Gimana tanggapannya dengan fenomena itu? Gimana sih dengan moral-moral manusia Indonesia ini? Ya. Kalau menurut saya tuh gimana ya? Ini Pak. Namanya orang melakukan sesuatu hal itu kan pasti ada alasannya ya, pasti ada penyebabnya. Jangan kita itu terlalu menjudge orang tersebut. Bukannya saya membenarkan perilakunya si pelaku ya, enggak. Cuman kita harus melihat dengan mata yang lebih terbuka dan melihat dengan pandangan yang lebih luas gitu. Kita telusuri dulu gimana latar belakangnya dia, gimana kesehariannya dia, kan gitu. Dipahami dulu. Jadi untuk para netizen ini jangan asal oh iya ini pelaku gini banget ini, jangan asal ngehujat-hujat gitu, karena itu juga sangat mengganggu psikologisnya pelaku kan. Jadi menurut saya ketika kita membuli seseorang ya sama aja kita melanggar hak asasi manusia. Gitu Pak. Nah, yang kemarin viral juga nih yang sempat di notis sama Deddy Corbuzier, ya. Kalau pelecehan seksual itu kebanyakan itu ngiranya dari cowok ke cewek. Iya, padahal ada juga sebaliknya. Ada juga sebaliknya. Betul, dari cewek ke cowok ada juga, betul. Nggak salah itu. Semua orang tuh punya bukan kecenderungan ya, punya kemungkinan untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, kan begitu. Ya itu tergantung dari ini. Biasanya kalau generasi sekarang ya mungkin sering nonton sesuatu yang tidak baik gitu Pak. Jadinya akhirnya mempengaruhi lah itu pikirannya ketika dia melihat orang lain atau ketika dia melihat suatu barang, dia merasa bahwa hasratnya itu memuncak gitu. Jadi dia ingin merealisasikan hal tersebut seperti yang ada di mungkin hal-hal yang sering dia tonton. Oke. Nah tips dari Tresella sendiri untuk
para cowok-cowok gimana agar terhindar dari pelecehan. dia dari melecehkan dari dan melecehkan. pelecehan. Kalau terhindar dari melecehkan tuh ya tolong dijaga lah ya matanya, jangan sering menonton hal-hal yang kurang apa ya, yang kurang sehat gitu lah. Mungkin Ya. kan dari cowoknya bilang ya ceweknya aja yang berpakaiannya ini itu. Ya gitu. Ya kita kan juga punya kontrol diri. Ketika kita itu tertarik dengan suatu objek, ibaratnya ya cewek yang seksi misal kayak gitu. Nah itu kan kita bisa mengerem ya istilahnya, mengerem tindakan kita untuk diam aja, udah gak usah terlalu dilihatin, fokus aja sama yang lain. Kan kita bisa mengalihkan pikiran kita sendiri. Kita tuh nggak bisa Pak mengendalikan perilaku orang lain. Berpakaian seperti itu kan juga mungkin dia nyamannya seperti itu. Kita kan nggak bisa gitu bilang ke dia, kamu jangan kayak gitu pakainya, nggak cocok sama ini. Kita kan ada ketimuran, bisa kayak gitu. Ya kalau dia Kristen kan ya gimana ya? Ya menurut saya sih kita nggak bisa ya mengontrol perilaku orang lain, mengontrol apa yang orang lain suka. Jadi ya kita sendiri yang harus beradaptasi gitu dan tetap menjaga agar kita berada di jalan yang lurus. Terus lanjut tipsnya gimana? Tipsnya, ya itu tadi jangan nonton yang aneh-aneh lah Ya, intinya. Terus yang kedua itu apa ya? Saya juga bingung Pak ini. Ya mungkin jangan apa namanya? Tunggu aja gitu. Ketika kita ngerasa hasrat itu sudah memuncak, ya lebih baik puasa kayak yang dianjurkan sama agama. Lebih baik puasa terus ditahan aja dulu, nanti kan ada waktunya untuk itu direalisasikan. Kan malah juga nih pernikahan dini di mana itu kan anak SMA pada hamil di luar nikah. Ya. Oh iya di situ ya. Itu gimana itu ya? Ya itu tadi Pak, balik lagi karena kemudahan akses informasi dan komunikasi saat ini kan sangat mudah ya. Jadinya tuh membuat mereka ini sangat tertarik gitu untuk melihat yang kurang baik gitu Pak. Jangankan anak-anak itu ya, anak-anak yang masih kecil aja ya Pak ya. Ketika mereka melihat misalnya nyari apa di Google gitu ya, di laman yang mereka lihat itu biasanya tuh ada iklan-iklan, ya kan ya. Iklan-iklannya tuh kadang ya gitu iklan-iklannya. Padahal ini tuh lamannya bukan laman yang berbau gitu ya Pak ya, laman yang mungkin positif gitu. Tapi ada aja iklan. Nah itu kadang-kadang namanya anak-anak kan penasaran sukanya. Jadi dimulai dari kepo itu akhirnya dia ngeklik. Nah dari klik itu akhirnya berlanjut terus-terusan. Jadi mungkin sebagai orang tua bisa selalu didampingi anaknya ya ketika berselancar di media internet gitu, ketika berselancar di sosial media juga. Ya. Sip lah, keren tipsnya. Nah tadi balik ke masa kelam tadi putus bucin itu kan, bagaimana pencegahannya, kontrolnya akhirnya di saat sedih itu karena putus cinta itu Sheila itu tidak sampai kesedihan yang mendalam yang bisa menunjukkan merusak diri sendiri atau naudzubillah misalnya terjun ke kolam kamar mandi atau bagaimana atau menyakiti diri sendiri. Ya. Yang pertama itu ini kalau dari saya ya memang keluarga itu jadi kayak sesuatu yang paling penting gitu dalam hidup saya. Karena ketika saya sedih itu mesti dirangkul gitu Pak. Ditanyain kenapa sedih. Keluarga sih sangat positif, alhamdulillahnya kayak gitu ya. Meskipun juga ya adalah kurangnya, tapi ya untuk perkembangan anak mereka tuh sangat baik gitu. Kayak gitu. Kita sendiri juga kadang kan namanya anak-anak itu Pak, kalau misal belum ngerasain sendiri mereka nggak percaya. Ya, kalau dikatain sama orang tuanya, jangan pacaran itu nggak baik, misalnya gitu, itu nggak percaya kalau mereka sendiri belum ngerasain gitu. Nah, ketika di posisi itu, saya kan sudah ngerasain, saya sudah ngerasain, oh gini ya ternyata ya sakitnya, oh gini ya ternyata gak enaknya kayak gini. Nah dari situ saya mulai sadar kalau misal saya ada terus-terusan di hubungan yang gak jelas ini, di hubungan yang menyakiti saya, nanti gimana ya masa depan saya? Ketika itu putusnya tuh pas kelas 9 mau UN gitu.
Jadi di situ saya mulai mikir, abis ini saya pengen masuk SMA ini nih. Nah di sana saya jadi ingat lah tujuan saya. Oh ya, tujuan saya itu sekolah, udah sekolah aja dulu. Cita-cita saya apa, itu yang akan direalisasikan. Gitu ya. Jadi masing-masing punya masa kelam sendiri-sendiri ya. Iya. Ketika SMA itu ini masa kelam saya, ya ayah saya meninggal itu. Karena kan ayah saya itu sangat-sangat apa ya, ibaratnya kayak tidak setuju gitu loh kalau anak perempuannya tuh berpacaran gitu. Tapi ketika sebelumnya ketika SMP saya tuh nggak bisa mewujudkan hal itu gitu. Alhamdulillahnya ketika SMA udah masuk SMA nih kelas 10 gitu ya, saya tuh kan udah sadar ya dari hati yang sebelumnya kalau intinya nggak penting lah pacaran itu, aku mau jadi kayak apa yang bapak mau aja kayak gitu kan bilangnya. Nah akhirnya dari situ saya untungnya masih ada kesempatan untuk berubah ketika ayah saya masih ada gitu. Jadi ketika ayah saya meninggal, saya tuh kalau anak lain kan kayak sedih banget itu ya, karena mungkin mereka ngerasa bahwa mereka tuh nggak apa ya, belum bisa mewujudkan apa yang orang tuanya inginkan gitu. Kalau saya alhamdulillahnya tuh sudah, saya ada beberapa hal yang menjadi apa ya, janji saya gitu Pak ke bapak saya. Yang pertama itu saya nggak pengen pacaran. Yang kedua itu saya pengen masuk universitas melalui jalur undangan SNMPTN. Undangan. Ya. Terus yang ketiga itu ya masuk Unesa itu jadi janji saya ke bapak saya. Tercapai semua janji. Alhamdulillahnya tercapai. Jadi itu nggak ada kayak penyesalan atau apa rasa-rasa sedih gitu Pak ketika ayah sudah meninggal. Insya Allah ayahnya udah enak di sana. Ya, Kita lanjut ke sesi 3 Tresella. Pengalaman konyol, peristiwa konyol yang pernah dialami oleh Tresella selama hidup dari kecil sampai sekarang. Yang paling bikin Tresella ngakak banget. Pengalaman konyol apa ya Pak? Mungkin banyak tapi saya lupa ya Pak ya. yang ini Pak, yang saya ingat aja ya. Yeah. Pas waktu kapan ya? Pas waktu ini. Waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya pernah datang ke apa ya? Namanya gedung LP3 gitu lah, Yeah. gedung tentang penelitian gitu lah ya. Datang ke sana, saya kan baru waktu itu, baru banget. Jadi saya kayak masih cari-cari gitu kan, cari-cari ruangan, dan akhirnya saya duduk di ruangan yang mau saya tuju. Kebetulan ruangannya waktu itu masih tertutup, kayak terkunci gitu kan. Jadi saya duduknya di luar kan, di dekatnya. Nah di situ ada seorang wanita yang duduk di sana, buka laptop tuh dia. Nah udah itu wanitanya tuh muda Pak. Udah itu saya kan ngajak ngomong itu wanitanya. Saya ngajak ngomongnya tuh dari mana kayak gitu. Oh iya dari ini, dia gitu lah bilangnya. Terus saya bilang, oh kamu juga ada kepentingan di sini kayak gitu bilangnya. Terus dia bilang iya ada gitu, dia gitu bilangnya. Terus saya nanya gini, oh kamu angkatan berapa gitu kan. Terus dia bilang saya dosen. aduh maaf ya Bu ya gitu. Padahal tadi saya udah bilang kamu kan Pak, yang gak sopan banget. Untungnya dosennya tuh ya baik lah intinya. Terus sampai sekarang jadi rekan saya di situ di LP3. Jadi rekan. Iya, jadi kerja bareng maksudnya. Kegiatan apa ya? Adalah jadi asisten editor di jurnal psikologi teori dan terapan Unesa. Oh banyak kenalan editor mengelola jurnal di Indonesia. Ada, tapi nggak banyak. Ada. Nyari yang jurnal bahasa. Oh. Ada yang tahu nggak? Kalau bahasa belum Pak, saya belum ke situ ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Saya pernah tuh kayak gitu. Iya pernah Pak. Waktu saya masih muda ya kan, pertama kali jadi dosen itu pikirannya ya mahasiswa juga. Iya, kalau dosen muda tuh rawan banget Pak dikira mahasiswa. Rawan, ya? Rawan. Saya sendiri juga, aduh ya Allah, nggak sengaja ngomong gitu. Itu sih pengalaman Ya. yang lucu. Oke, kita ke quotes. Saya minta Tresella ngasih quotes yang inspiratif untuk rekan-rekan mahasiswa seluruh Indonesia. Quotes yang inspiratif. Lakukan hal yang kamu suka karena dari situ
kamu bisa menemukan apa itu passion. Lakukan dari apa yang kamu suka, dari situ kamu akan menemukan passion kamu. Iya, betul. Keren. Kita ke closing statement. Menurut Tresella, siapa pemilik bibir manis? Menurut Tresella, Pemilik? iya. Menurut saya pemilik bibir manis adalah istri saya. Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa terbaik untuk saya. Oh, Dulunya paham ya? Oke, oke ya. Siapa pemilik bibir manis menurut Tresella? ibu saya. Kenapa? Ya karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena dari bibirnya keluarlah doa-doa dan juga nasihat-nasihat yang baik untuk saya di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Nasihat yang paling Tresella ingat apa dari ibu? Yang paling diingat ya, dan yang paling sering dikatain gitu ya, yaitu tentang agama. Tentang agama. Ingat sholatnya itu. Terus ngaji gitu bilangnya. Terus juga jangan sombong gitu. Lakuin apa yang kamu mau selama itu positif. Siap, luar biasa. Podcast kita hari ini Tresella, terima kasih Tresella sudah hadir, sudah jauh-jauh dari mana tadi? Dari Tanjung sih. Tanjung itu desa pantai bukan? Bukan. Kecamatan apa itu? Burne. Oh iya. Makasih Tresella sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Ya, sama-sama Pak Dede. Ya, insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Amin. Mungkin suatu saat saya yang jadi narasumbernya, Tresella yang punya podcastnya. Amin, amin ya, amin. Makasih teman-teman bibir manis, insya Allah kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.